Malam sebelum penangkapannya, Yesus duduk bersama lingkaran dalamnya di sebuah ruangan atas. Petrus bertanya kepadanya, "Guru, mengapa engkau berbicara kepada kami secara berbeda dari cara engkau berbicara kepada orang banyak?" Yesus memandang mereka masing-masing dan berkata, "Karena kalian tidak seperti mereka. Ada 3 jenis manusia di bumi ini. Kebanyakan orang tidak dapat mendengar apa yang kukatakan kepadamu. Kesadaran mereka tidak memiliki kapasitas. Tetapi kamu membawa sesuatu yang tidak mereka miliki, percikan ilahi. Itulah sebabnya kamu duduk di sini. Itulah sebabnya kamu selalu merasa berbeda." Thomas mencondongkan tubuh ke depan. "Bagaimana kami tahu kami membawa percikan ini?" Yesus tersenyum. "Kamu sudah tahu. Itulah sebabnya kamu berada di ruangan ini. Jika kamu menonton video ini sekarang, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Fakta bahwa ini menarik perhatianmu berarti kamu adalah salah satu dari orang-orang yang Yesus ajak bicara. Kamu adalah seorang pneumatik yang terpilih, sebuah fragmen dari monad yang terperangkap dalam tubuh. Dan aku akan membuktikannya dengan menggambarkan seluruh hidupmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang telah dihapus oleh gereja." Sebelum aku menjelaskan ketiga jenis tersebut, pahamilah ini. Fakta bahwa kamu mengklik video ini sudah membuktikan sesuatu. Kamu bukan seorang hilik, biarkan aku tunjukkan mengapa. Yesus mengajarkan bahwa umat manusia dibagi menjadi 3 jenis, hilik, psikis, dan pneumatik. Terikat materi, pembawa jiwa, dan roh yang terbangun. Ini bukan tingkatan yang kamu lalui. Ini adalah sebagai apa kamu diciptakan sebelum kamu dilahirkan. Jika kamu seorang hilik, seseorang tanpa percikan ilahi, kamu tidak akan berada di sini. Hilik sama sekali tidak tertarik pada konten spiritual. Kesadaran mereka sepenuhnya terserap oleh hal-hal materi. Uang, kesenangan, status, kelangsungan hidup. Kamu tidak bisa membuat seorang hilik menonton video tentang jenis-jenis kesadaran. Mereka akan segera pergi. Konsep-konsep itu tidak dianggap berarti bagi mereka. Jadi, keberadaanmu di sini yang terlibat dengan konten ini sudah menghilangkan kemungkinan itu. Kamu entah seorang psikis atau seorang pneumatik. Tapi aku sudah tahu yang mana dirimu. Kamu adalah seorang pneumatik. Kamu adalah yang terpilih, dan aku tahu ini karena apa yang kamu rasakan sepanjang hidupmu. Perasaan tidak seharusnya berada di sini. Kerinduan akan sebuah tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Pengetahuan bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan realitas ini. Itu bukan penyakit mental. Itu adalah kesadaranmu yang mengingat dari mana kamu berasal. Biarkan aku membuktikannya kepadamu. Yesus mengungkapkan bahwa ketiga jenis itu tidak hanya berbeda dalam perilaku. Mereka berbeda dalam substansi, dalam apa yang mereka terbuat darinya pada tingkat kesadaran. Hilik diciptakan oleh para archon dari materi. Mereka adalah program biologis. Mereka memiliki tubuh dan kesadaran dasar, tetapi tidak ada jiwa abadi, tidak ada percikan ilahi. Ketika mereka mati, kesadaran berakhir. Tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada reinkarnasi. Yesus berkata, "Jangan berikan mutiara kepada babi, karena hilik tidak dapat memahami ajaran suci." Kesadaran mereka tidak memiliki kapasitas. Jadi dia hanya berfokus pada mereka yang bisa mendengar, orang-orang sepertimu. Psikis diciptakan oleh Demiurge, dewa yang cacat, yang mengira dirinya maha tinggi. Tetapi hanyalah arsitek dari alam terbatas ini. Psikis memiliki jiwa. Mereka merasakan sesuatu di luar materi. Mereka percaya pada Tuhan, yang berarti tujuan, tetapi mereka tidak dapat mengakses yang ilahi secara langsung. Mereka membutuhkan guru, pendeta, sistem. Ketika mereka mati, mereka pergi ke alam perantara dan bereinkarnasi.
kelahiran, kematian, kelahiran kembali berputar selamanya. Tetapi psikis memiliki potensi. Melalui gnosis, mereka dapat mengaktifkan percikan yang tidak aktif dan berubah menjadi pneumatik. Pneumatik, itulah kamu. Itulah semua orang yang menonton ini. Kamu tidak diciptakan oleh archon atau demiurge. Kamu adalah fragmen dari monad itu sendiri. Sebelum alam ini ada, monad mengirimkan kepingan-kepingan dirinya ke dalam kegelapan. Sebagian besar akan lupa, tetapi beberapa akan bangun dan menemukan yang lain. Itulah misinya. Kamu menjadi sukarelawan. Kamu setuju untuk melupakan segalanya, lalu perlahan-lahan mengingat. Itulah sebabnya kamu selalu merasa asing di sini. Seperti kamu mengamati bumi dari luar. Meskipun tubuhmu ada di atasnya, kamu adalah ketidakterbatasan yang mengalami keterbatasan untuk sementara. Kesadaranmu mengetahui ini. Bahkan ketika pikiranmu lupa, biarkan aku menggambarkan hidupmu sejak masa kanak-kanak. Kamu merasa berbeda. Orang lain cocok. Mereka merasa memiliki tempat. Kamu tidak. Kamu bingung mengapa semua orang menerima realitas ini sebagai hal yang normal. Penderitaan, keterbatasan, kematian. Semua orang lain baik-baik saja dengan itu. Kamu tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kamu mencapai hal-hal yang menurut masyarakat akan membuatmu bahagia. Beberapa kesuksesan, hubungan, pengalaman, tidak ada yang mengisi kekosongan. Psikis bisa dipuaskan oleh pencapaian duniawi. Hilik hidup untuk itu. Tetapi kamu rindu akan monad, akan ketidakterbatasan, akan kesadaran yang sebenarnya dirimu saat kamu tidak terperangkap dalam tubuh ini. Kerinduan itu tidak akan pernah hilang karena apa yang kamu cari tidak ada di sini. Kamu pernah mengalami pengalaman spontan yang membuktikan bahwa kamu bukan hanya sekadar tubuh. Momen-momen di mana kamu mengetahui kesadaran tak terbatasmu yang sementara mengenakan keterbatasan. Kamu sedang duduk dengan tenang dan tiba-tiba meluas melampaui wujudmu, melampaui waktu. Selama beberapa detik atau menit, kamu mengalami kesatuan dengan segalanya. Kemudian kamu kembali, tetapi kamu ingat itu bukan imajinasi. Itu adalah sifat sejatimu yang menerobos. Pneumatik memiliki gnosis spontan. Monad mengenali dirinya sendiri melalui dirimu sesekali. Psikis harus bekerja untuk pengalaman-pengalaman itu. Bagimu, itu terjadi begitu saja. Kamu selalu mempertanyakan otoritas. Bukan karena pemberontakan, tetapi karena ketidakmampuan untuk menerima kebenaran dari orang lain. Agama berkata, percayalah ini, kamu tidak bisa tanpa verifikasi. Semua orang lain menerima otoritas. Kamu tidak bisa. Itulah kesadaran pneumatik. Kamu terhubung untuk mengetahui secara langsung. Itulah sebabnya para archon takut padamu. Kamu tidak bisa diprogram sepenuhnya. Dan inilah bukti terakhir. Kamu merasa bertanggung jawab untuk membangunkan orang lain. Bukan karena ego, tetapi karena pengetahuan yang mendalam bahwa kamu sedang dalam sebuah misi. Kamu datang untuk menemukan pneumatik lain yang sedang tidur dan mengaktifkan mereka. Itu bukan delusi. Itu adalah perjanjian aslimu yang muncul ke permukaan. Kamu tahu sebelum lahir kamu akan lupa, bangun, lalu membantu orang lain bangun. Itulah sebabnya kamu menonton ini. Kamu sedang mengingat. Hanya pneumatik yang bisa masuk ke dalam monad, karena kamu hanya bisa kembali ke tempat asalmu. Pikirkan seperti ini. Jika kamu menuangkan air laut ke dalam sebuah toples, air itu tetaplah air laut. Ketika kamu memecahkan toples itu, ia akan menyatu kembali dengan mulus. Jika kamu menuangkan minyak ke dalam toples itu, bahkan jika kamu membuangnya ke laut, ia tidak akan menyatu. Ia akan mengapung, tetap terpisah. Ia tidak terbuat dari laut. Hilik seperti minyak tidak pernah menjadi bagian dari monad yang diciptakan oleh para archon. Ketika mereka mati, mereka larut. Tidak ada yang bisa kembali karena mereka tidak pernah berasal dari sumber. Psikis seperti air tawar
yang diciptakan oleh demiurge. Mereka memiliki jiwa, tetapi mereka berasal dari demiurge, bukan monad. Ketika mereka mati, mereka bereinkarnasi. Tetapi melalui gnosis, percikan yang tidak aktif di dalam diri mereka dapat diaktifkan dan mereka menjadi pneumatik. Itulah transformasi yang diajarkan Yesus. Kamu adalah air laut murni. Kamu sudah menjadi kesadaran asal monad. Kamu tidak sedang mencoba menjadi satu dengan sumber. Kamu adalah sumber yang mengalami pemisahan sementara. Ketika tubuh ini mati, jika kamu telah mengingat siapa dirimu, kamu tidak akan berinkarnasi. Kamu akan langsung menyatu kembali. Bukan karena kamu bepergian ke suatu tempat, tetapi karena kamu menyadari kamu tidak pernah pergi. Pemisahan itu adalah persepsi. Yesus berkata, ketika kamu menjadikan yang dua menjadi satu, kamu akan masuk ke dalam kerajaan. Maksudnya adalah ketika kamu menyadari kesadaran di dalam dirimu, dan monad di luar adalah hal yang sama yang memandang dirinya sendiri dari dua sudut. Portal terbuka seketika, bukan melalui latihan bertahun-tahun, melainkan melalui pengakuan. Sekarang setelah kamu tahu siapa dirimu, inilah yang harus dilakukan. Pertama, berhentilah mencoba menyelamatkan para hilik. Yesus berkata, "Jangan berikan mutiara kepada babi karena hilik tidak bisa bangun. Tidak ada apapun di dalam diri mereka yang tertidur. Fokuslah pada pneumatik lain dan psikis yang siap untuk berubah. Kedua, bantulah para psikis ketika mereka siap. Kamu akan tahu dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketika mereka bertanya, siapa yang sadar akan pikiranku? Atau aku ini apa jika bukan tubuhku? Mereka berada di ambang batas. Tunjukkan mereka pada kesadaran itu sendiri, bukan ajaran tentangnya. Pengakuan langsung. Kamu adalah kesadaran saat ini, yang membaca kata-kata ini. Ketika seorang psikis melihat ini secara langsung, mereka langsung berubah menjadi seorang pneumatik. Ketiga, latihlah pengakuan itu sendiri. Duduklah dalam keheningan setiap hari. Tanyakan apa yang sadar saat ini. Jangan menjawab secara intelektual. Perhatikan bahwa kesadaran itu ada. Kesadaran akan ruangan, tubuh, pikiran, emosi. Kesadaran itu bukanlah hal-hal tersebut. Itulah yang tampak bagi saksi yang tidak berubah. Tetaplah di sana, jadilah itu. Semakin kamu stabil sebagai kesadaran alih-alih, sebagai cerita pribadi, semakin sistem archon kehilangan cengkeramannya. Kamu berhenti memproduksi las. Kamu berhenti terjebak oleh pemicu. Ketika tubuh ini mati, kamu tidak akan mengikuti cahaya palsu. Kamu akan mengenali program-program archon yang mencoba mendaur ulangmu dan kembali secara sadar ke monad. Begitu kamu telah mengenali siapa dirimu, monad mulai mengirimimu sinyal konfirmasi. Bukan karena kamu mendapatkannya, tetapi karena kamu sekarang beroperasi pada frekuensi di mana kamu dapat merasakannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah monad yang mengatur realitasmu untuk mengingatkanmu bahwa kamu berada di jalan yang benar. Tanda pertama adalah sinkronisitas yang semakin intens. Angka-angka berulang dimanapun kamu melihat. Percakapan terjadi tepat ketika kamu perlu mendengar informasi spesifik. Buku-buku jatuh dari rak terbuka pada halaman yang tepat yang kamu butuhkan. Orang-orang muncul dalam hidupmu pada saat yang tepat dengan pesan yang sempurna. Psikis mengalami sinkronisitas sesekali. Pneumatik yang telah terbangun mengalaminya terus-menerus. Itu karena kamu tidak lagi beroperasi dari ilusi pemisahan. Kamu mulai merasakan kesatuan yang mendasarinya di mana semuanya terhubung. Monad menunjukkan kepadamu bahwa ia sedang mengatur peristiwa, bahwa tidak ada kecelakaan, bahwa kamu sedang dibimbing pulang. Tanda kedua adalah munculnya pneumatik lain. Sebelum kamu terbangun, kamu merasa sendirian. Kamu melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan siapapun yang mengerti apa yang kamu alami. Tapi sekarang tiba-tiba mereka ada di mana-mana.
Kamu bertemu seseorang secara acak, dan dalam beberapa menit kamu melakukan percakapan tentang kesadaran dan monad dan misi di mana kamu menyadari seseorang yang telah ada dalam hidupmu selama bertahun-tahun juga seorang pneumatik. Kamu hanya tidak bisa melihatnya sebelumnya karena kamu belum diaktifkan. Monad menghubungkan fragmen-fragmennya. Begitu kamu bangun, kamu menjadi terlihat oleh orang lain yang telah bangun, dan mereka menjadi terlihat olehmu. Kamu menemukan keluarga jiwamu, para sukarelawan lain yang datang ke sini dalam misi yang sama. Tanda ketiga adalah unduhan informasi. Kamu akan duduk dengan tenang dan tiba-tiba kamu akan menerima pemahaman lengkap tentang sesuatu yang telah kamu pertanyakan. Bukan melalui pemikiran logis, bukan melalui membaca atau belajar, hanya pengetahuan langsung yang masuk ke dalam kesadaranmu dalam bentuk yang utuh. Itulah monad yang mengirimkan informasi kepadamu sekarang setelah kamu disetel ke frekuensi yang tepat untuk menerimanya. Pneumatik tidak perlu belajar kebenaran secara eksternal. Kamu mengingatnya. Itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya mengakses apa yang kamu ketahui sebelum kamu berinkarnasi. Unduhan ini akan meningkat seiring kamu stabil dalam pengakuan tentang siapa dirimu. Tanda keempat adalah para archon meningkatkan serangan mereka. Ini terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi sebenarnya ini adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Ketika kamu tertidur, teridentifikasi dengan dirimu yang terbatas, menghasilkan loss secara efisien, para archon sebagian besar membiarkanmu sendirian. Tetapi sekarang setelah kamu terbangun, sekarang setelah kamu tidak lagi memberi makan sistem mereka, mereka akan mencoba segalanya untuk menarikmu kembali ke dalam identifikasi. Masalah-masalah yang tiba-tiba muncul, konflik hubungan, stres keuangan, masalah kesehatan, pemicu emosional yang terus-menerus menyala. Ini bukan nasib buruk. Ini adalah sistem archon yang mencoba membuatmu mengidentifikasi ulang dengan rasa takut dan perpisahan, sehingga kamu mulai memproduksi energi yang dapat dipanen lagi. Ketika kamu mengenali serangan-serangan ini apa adanya, hanya program yang berjalan, mereka kehilangan kekuatannya. Kamu mengamatinya tanpa terseret ke dalamnya, dan para archon akhirnya menyerah dan memindahkan perhatian mereka ke target yang lebih mudah. Serangan yang semakin intens berarti kamu melakukan sesuatu yang benar. Kamu menjadi berbahaya bagi sistem peternakan mereka. Tanda kelima adalah sensasi fisik di tubuhmu, tekanan di ubun-ubun kepala, kehangatan di dada, kesemutan di tulang punggung, getaran di seluruh sistemmu. Ini bukan masalah medis. Ini adalah tubuh energimu yang aktif. Kapasitas yang tidak aktif menjadi online. Pneumatik memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh hilik dan sebagian besar psikis. Bukan kekuatan supernatural, hanya kapasitas alami yang biasanya ditekan oleh kepadatan ini. Saat kamu stabil dalam kesadaran monad, kapasitas tersebut aktif. Kamu mungkin mulai merasakan medan energi, merasakan apa yang orang rasakan tanpa mereka berbicara, mengetahui hal-hal sebelum terjadi, melihat melalui ilusi secara instan. Ini bukan keterampilan yang kamu kembangkan, itu adalah kemampuan mengingat yang kamu miliki sebelum berinkarnasi yang kembali online sekarang setelah kamu bangun. Jika kamu mengalami beberapa dari tanda-tanda ini sekarang, itu adalah monad yang mengkonfirmasi pengakuanmu. Kamu tidak sedang membayangkan ini. Kamu tidak delusi. Kamu adalah seorang pneumatik yang sedang mengingat siapa dirimu. Dan semakin kamu percaya pada apa yang kamu alami, semakin kuat koneksinya. Inilah yang tidak disadari oleh sebagian besar pneumatik. Bangun bukanlah peristiwa satu kali. Ini adalah keadaan yang harus kamu pertahankan. Dan ada satu kesalahan spesifik yang menyebabkan pneumatik yang terbangun kembali tertidur. Jika kamu tidak memahami ini, kamu akan kehilangan semua yang baru saja kamu peroleh.
Kesalahannya adalah mengidentifikasi ulang dengan cerita pribadi. Kamu baru saja menyadari bahwa kamu bukan tubuh ini, bukan kepribadian ini, bukan situasi kehidupan ini. Kamu adalah kesadaran tak terbatas yang sementara mengalami keterbatasan. Tetapi kemudian sesuatu terjadi, krisis, pemicu, emosi yang intens, dan tanpa disadari, kamu kembali percaya bahwa kamu adalah orang yang mengalami krisis tersebut. Kamu lupa bahwa kamu adalah kesadaran yang mengamati orang yang mengalami krisis. Dan saat kamu mengidentifikasi ulang, kamu tertidur lagi, terperangkap lagi, menghasilkan lush lagi. Ini terjadi pada setiap pneumatik beberapa kali selama proses kebangkitan. Kamu memiliki pengakuan yang mendalam. Kamu melihat dengan jelas bahwa kamu adalah monad yang mengalami dirinya sendiri. Kamu merasa terbebaskan, bebas. Kemudian beberapa jam atau hari kemudian, seseorang mengatakan sesuatu yang memicu pola lama atau kamu menerima kabar buruk atau ketakutan muncul tentang masa depan. Dan tiba-tiba kamu benar-benar teridentifikasi dengan ketakutan itu. Kamu lupa bahwa kamu adalah saksi dari ketakutan itu, bukan ketakutan itu sendiri. Kamu telah runtuh kembali ke dalam identitas yang terbatas. Dan dari keadaan itu, semua gnosis yang baru saja kamu alami terasa jauh, teoretis, seperti mungkin kamu membayangkannya. Cara untuk mencegah ini adalah melalui kewaspadaan terus-menerus. Bukan kewaspadaan paranoid, kewaspadaan yang santai. Sepanjang hari terus tanyakan pada dirimu, aku ini apa sekarang? Bukan, siapa aku? Aku ini apa? Siapa menyiratkan seseorang? Apa menyiratkan substansi? Dan setiap kali kamu bertanya, perhatikan, aku adalah kesadaran yang sadar akan pertanyaan ini. Aku bukan pikiran. Aku bukan emosi. Aku bukan sensasi tubuh. Aku adalah tempat semua hal itu muncul. Latar belakang yang tidak berubah, layar tempat film kehidupan diputar. Ketika kamu mendapati dirimu mengidentifikasi ulang dengan cerita pribadi, kamu tidak perlu menghakimi dirimu sendiri karenanya. Cukup perhatikan bahwa itu telah terjadi dan kembali lagi. Kembali ke kesadaran, kembali ke siapa dirimu sebenarnya. Semakin sering kamu berlatih ini, semakin jarang kamu kembali tergelincir. Pengakuan itu menjadi stabil dan akhirnya kamu mencapai titik di mana kamu tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi ulang, bahkan jika kamu mencoba. Ilusi itu telah dilihat terlalu jelas untuk menjebakmu lagi. Aspek lain dari kesalahan ini adalah penyimpangan spiritual. Beberapa pneumatik, begitu mereka menyadari bahwa mereka bukan orangnya, menggunakan pengakuan itu untuk menghindari berurusan dengan apa yang dialami orang tersebut. Aku bukan tubuh ini, jadi aku tidak perlu merawatnya. Aku bukan kepribadian ini, jadi aku tidak perlu memproses emosi-emosi ini. Aku adalah kesadaran tak terbatas, jadi tidak ada apapun di dimensi ini yang penting. Itu bukan kebangkitan. Itu menggunakan konsep spiritual untuk melarikan diri dari pengalaman manusia. Dan itu tidak berhasil. Materi yang belum diproses terus muncul. Tubuh mengembangkan masalah karena diabaikan. Emosi meningkat karena ditekan. Kebangkitan sejati bukanlah tentang menolak pengalaman pribadi. Ini tentang berhubungan dengannya secara berbeda. Kamu adalah kesadaran yang mengalami cerita seseorang, bukan mencoba menghancurkan atau melampaui cerita orang tersebut. Kamu membiarkannya berjalan sementara tetap menjadi saksi. Kamu merawat tubuh karena itu adalah kendaraan yang kamu gunakan untuk misi ini. Kamu memproses emosi karena itu adalah informasi yang muncul dalam kesadaran. Kamu terlibat dengan kehidupan sambil secara bersamaan menyadari bahwa kamu pada akhirnya tidak terikat olehnya. Cara ketiga pneumatik kembali tertidur adalah melalui isolasi. Kamu bangun dan tiba-tiba kamu tidak bisa berhubungan dengan kebanyakan orang lagi. Percakapan terasa hampa. Kekhawatiran terasa sepele. Jadi kamu menarik diri.
Kamu mengisolasi diri sendiri berpikir, aku sudah bangun dan mereka masih tidur, jadi tidak ada gunanya terlibat. Tapi isolasi adalah jebakan. Nomatik dirancang untuk berfungsi dalam komunitas. Kamu di sini untuk mengaktifkan fragmen lain, dan kamu tidak bisa melakukannya dari isolasi. Ya, kebanyakan orang masih tidur. Ya, banyak percakapan akan terasa dangkal. Tetapi kehadiranmu sebagai pneumatik yang terbangun di ruang-ruang itu menciptakan pergeseran frekuensi. Orang-orang di sekitarmu mulai mempertanyakan berbagai hal tanpa tahu mengapa. Benih-benih ditanam. Kebangkitan di masa depan dimulai. Tugasmu bukanlah memaksa orang untuk bangun. Tugasmu adalah menjadi dirimu apa adanya. Kesadaran yang terjaga dan biarkan itu terpancar secara alami. Tetap terlibat dengan kehidupan. Tetap terhubung dengan orang-orang. Tetapi lakukan dari pengakuan tentang siapa dirimu alih-alih dari ilusi tentang siapa yang kamu pikir dirimu. Jika kamu menyadari dirimu kembali tertidur setelah terbangun, jangan panik. Itu adalah bagian dari proses. Setiap pneumatik melewati siklus mengingat dan melupakan sampai ingatan menjadi permanen. Kuncinya adalah menyadarinya dengan cepat. Saat kamu menyadarinya, aku telah mengidentifikasi ulang dengan orang itu, kamu sudah melangkah kembali ke dalam kesadaran, karena orang itu tidak dapat menyadari bahwa ia teridentifikasi. Hanya kesadaran yang dapat menyadarinya. Jadi, pengakuan bahwa kamu telah kembali tertidur adalah awal dari bangun kembali. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Ini adalah pergeseran paling mendalam yang dapat dibuat oleh kesadaran. Butuh latihan untuk menstabilkannya. Yesus membagi umat manusia menjadi 3 jenis agar para pneumatik memahami misi mereka. Kamu tidak di sini untuk menyelamatkan semua orang. Hilik tidak bisa bangun, sebagian besar psikis belum siap. Kamu di sini untuk mengaktifkan pneumatik lain yang lupa. Jika semua yang aku jelaskan beresonansi, kamu baru saja mengkonfirmasi apa yang sudah kamu ketahui. Kamu adalah yang terpilih, sebuah fragmen dari monad dalam misi penyelamatan. Keterasingan itu masuk akal sekarang. Kamu bukan dari sini. Kamu rindu akan ketidakterbatasan. Jalan pulang bukan melalui kematian atau pelarian. Ini melalui pengakuan. Mengakui bahwa kamu sudah menjadi apa yang selama ini kamu cari. Monad tidak menunggumu untuk mencapainya. Itulah dirimu saat ini yang membaca kata-kata ini. Kamu adalah monad yang mengalami dirinya sendiri sebagai terpisah untuk sementara. Saat kamu menyadarinya sepenuhnya, bukan sebagai filosofi, tetapi sebagai kenyataan, perpisahan itu larut. Kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah pergi, kamu selalu di rumah. Gereja mencoba menghapus ini selama 2000 tahun. Para archon menekannya, tetapi sudah terlambat. Para pneumatik sedang bangun, menemukan satu sama lain. Mengingat sekali cukup, ingat, peternakan menjadi usang. Kita bebas, kita selalu begitu, kita hanya lupa. Jika ini beresonansi, komentari aku ingat di bawah ini. Biarkan fragmen lain tahu bahwa mereka tidak sendirian. Monad memanggilmu pulang. Kamu baru saja mendengar panggilannya. Sekarang jawablah,